Tiga. Shalom, hai semua anak-anak Youth dan Teens yang ada di rumah, apa kabarnya? Saya percaya, kakak percaya semuanya di sini dan juga yang ada di rumah pasti ada dalam keadaan yang sehat, amin. Pada hari ini kita mau sama-sama ibadah, ya mungkin kita udah lama nggak ketemu, tapi saya percaya bahwa kita udah saling kangen ya. Nah, sekarang kita mau persiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, walaupun kita online cuman lewat video, tapi kakak percaya, saya percaya bahwa kita semua bisa tetap merasakan hadirat Tuhan di tengah adik-adik, teman-teman semuanya. Terima kasih. Kita mau sama-sama melakukan ibadah, kita mau persiapan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh menjalankan atau melakukan ibadah online Tuhan buat anak-anak Youth dan Teens dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya bahwa atmosfer-Mu Tuhan, malaikat-Mu menjaga setiap mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang sanggup melawat setiap mereka Tuhan, melawat setiap hati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan, ketika kami rindu haus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan yang hadir, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati setiap kami. Bahkan kami boleh bertemu face to face with you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Tuhan setia sampai akhir hidup kami kepadamu Tuhan.
Kuasa-Mu kuatkanku, dan satu berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Haleluya, Kami mau katakan semua karena anugerah Tuhan. Oh Jesus, semua anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuat, bukan karena waktu, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu aku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi semua karena anugerah-Mu. Oh Yesus, karena Rabu hari ini ada, bukan karena waktu, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku
penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang mengenal, selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang mengenal, selalu kami sembahkan Tuhan. Haleluya, Jesus. Mengiring kekuatan hidupku, Yesus. Dari sembah Dia, Allah yang dahsyat luar biasa. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Biarlah pujian ini boleh menjadi janji kami kepadamu Tuhan. Kami mau belajar setia mengikut Engkau Tuhan. Kami mau belajar setia mengiring Engkau Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau tetap katakan, kami mau tetap setia padamu Tuhan. Sampai akhir hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami ingin mendengar Tuhan. Apa sih yang menjadi isi hatimu buat setiap kami? Biarlah Tuhan bicara, Tuhan nyatakan isi hatimu, lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami bukan cuma sekedar mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan. Ya, dalam kesederhanaan, dalam setiap waktu yang kita lalui, kita percaya dan harus selalu yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Saya rindu pada saat sekarang ini, menyapa terlebih dahulu seluruh anak-anak muda, anak-anak remaja di Gereja Moria Blessing Family yang saya tahu pastinya kita sudah tidak berjumpa secara fisik atau
bertatap muka ya dalam sebuah event acara yang biasanya diselenggarakan. Tapi tidak mengapa, karena kita tahu bahwa ada satu peristiwa yang terjadi bukan hanya di kota kecil, di desa, atau di sebuah keluarga, atau di sebuah negara, tetapi yang kita tahu dan kita semua mengalami peristiwa ini terjadi di seluruh dunia. Di hampir setiap negara yang tersebar di dunia ini semua mengalami yang namanya wabah pandemi COVID-19. Dan saya yakin tidak ada kabar sih sampai saat ini. Di sini ada Kak ya, kabar? Ada kabar ada yang sakit COVID? Nggak ada ya, anak remaja ya. Kak Ima nggak ada kabar kan ya? Puji Tuhan. Ya saya ingin kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, buat lo dan gua ya, yang sehat ya, yang disertai, yang dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Makanya saya juga mengingatkan kalau yang masih sekolah mungkin ya, ada yang kuliah ya, udah banyak liburnya loh, hampir 2 bulan lebih kalian libur. Dan yang kerja sekarang ada istilah yang ngetren ya, WFH ya, work from home ya. Jadi kalau yang kerja di rumah ya, tentunya jangan menyanyiakan kepercayaan yang ada, jangan membiarkan prestasimu di tempat bekerja menurun, tapi sekalipun kalian kerja di rumah, kalian harus tetap orang-orang yang berprestasi ya. Yang lagi kuliah nih juga ya, siapa tahu ada yang lagi kuliah di antara kita, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas kuliahnya, kuliah online ya, via Zoom mungkin dengan dosen, tetap harus hadir ya, jangan sampai nggak hadir. Saya juga sementara lagi kuliah kok ya, kuliah online ya, dari rumah, tatap muka dengan dosen sampai hari ini. Terakhir hari Jumat lalu saya masih kuliah. Jadi kita harus tetap semangat, kita harus tetap melihat bahwa harapan itu sungguh ada di depan kita. Sekalipun keadaan seperti sekarang ya, terjadi kesusahan, terjadi hal-hal yang mengejutkan ya di mana-mana, tapi kita harus tetap melihat apa yang Tuhan katakan, bukan yang kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, tapi yang tak kelihatan itu kekal. Nah, ada satu ayat yang sama-sama menjadi ayat pembuka ini ya. Teman-teman bisa buka ya, kalau mau baca Alkitab, saya ajak untuk kita buka handphone. Kalau ada Alkitab di dekatmu, kau ambil Alkitab itu dan kau baca ya, di kitab Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulangi ya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara atau anak-anak muda, Tuhan berjanji bahwa masa depan itu ada di tangan kita. Ya, ada opportunity. Ya, opportunity itu dimulai dari celah lubang angin, sekalipun kecil, kalau dia terbuka, dia akan mengalirkan udara. Ya, di sini dikatakan karena masa depan sungguh ada. Jadi di tengah hal-hal yang sulit, di tengah yang krisis, di tengah keadaan yang memporak-porandakan semua kegiatan kita, firman Tuhan mengatakan bahwa masa depan sungguh ada. Berarti ada celah, ada sebuah pintu harapan buat setiap kita untuk menatap hari depan yang penuh dengan harapan. Karena dikatakan di sini harapanmu tidak akan hilang. Siapa yang lagi berharap masa depan, ya soal kuliah berhasil, pekerjaan diberkati oleh Tuhan, yang lagi cari kerjaan, menerima pekerjaan baru, yang sekarang lagi mungkin dapat half salary atau separuh gaji, ya nantinya akan full gaji, bahkan kita bersama-sama berharap bahwa ada sebuah peningkatan pendapatan, saudara. Ini sungguh ada di depan mata kita. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada. Saya ingin sore hari ini, karena sekarang sudah sore. Jam berapa ini? Jam 3 sore.
Ya, saya ingin katakan detik ini, saat ini berdasarkan firman Tuhan bahwa harapan kita mempunyai satu harapan yang besar. Nah, kita mau belajar dari peristiwa Yusuf, ya. Peristiwa Yusuf, dia seorang generasi muda. Alkitab mencatat di Kejadian pasal yang ke-37. Ya, di kitab Kejadian pasal yang ke-37, di sini diceritakan bahwa seorang Yusuf, dia masih muda, ya. Ya. Kejadian 37 ayat yang pertama, ya. Kejadian 37 ayat yang pertama berkata demikian. Saya bacakan, adapun Yakub, Yakub ini ayahnya Yusuf. Yakub ini orang tuanya Yusuf, ya. Ia diam di penumpangan ayahnya, ya, yakni di tanah Kanaan. Siapa ayah Yakub? Ishak. Siapa ayah Ishak? Berarti Abraham. Ya, jadi Yakub ini cucunya Abraham. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, nah Yusuf ini adalah keturunan Yakub. Tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, ya, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, ya. Anak-anak Bilhah dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya, di sini permulaan dari kehidupan Yusuf yang masih muda sudah tidak disukai. Ya, Yusuf adalah adik dari ke-11 kakak. Yusuf anak ke-11, saudara. Ya, dia punya kakak-kakak yang lain karena ada 12 keturunan Israel. Ya, nah di situ dikatakan bahwa Yusuf masih muda, berumur 17 tahun. Saat Yusuf berumur 17 tahun, dia sudah dapat masalah. Ya, masalahnya apa? Dimulai dari keluarganya, bahwa saudara-saudara terdekatnya tidak menyukai dia. Dan tentunya zaman sekarang, ya, kasih itu kan sulit didapat, ya. Kasih yang murni, kasih yang benar-benar tulus, ya, itu seringkali kita jarang temui, bahkan seringkali menjadi korban untuk kepentingan orang-orang tertentu. Nah, saudara atau anak-anak muda, ketahuilah bahwa siapapun yang mulai menjahati engkau mesti melihat bahwa ada Allah di dalam hidupmu. Karena di sini dikatakan dalam cerita selanjutnya, saudara, ya, bahwa ketika Yusuf dijahati oleh kakak-kakaknya, si Yakub ini menyuruh Yusuf untuk menemui kakak-kakaknya dan melihat, mencari tahu bagaimana kabar kakaknya. Tetapi di ayat yang ke-12 dan sampai ayat yang ke-36 kita tidak usah baca, teman-teman bisa baca sendiri. Yusuf di situ dijual, ya, ke tanah Mesir. Ya, Yusuf dijual ke tempat asing. Ya, dia tadinya mau dibunuh, tapi Ruben kakak tertuanya kasihan sama dia. Ya, jangan bunuh. Lebih baik kita jual saja dia, ya, kepada orang asing. Tiba-tiba Yusuf dijual ke tanah Mesir. Seperti harapan dia untuk mencapai masa depan yang penuh dengan harapan itu sirna, hilang, ya, bertolak belakang dengan janji firman Tuhan yang dia impikan, yang dia dapat dari Tuhan, bahwa dia bermimpi dia menjadi seseorang, ya, yang banyak bulir-bulir padi yang tunduk kepada dia. Sepertinya kehidupan dia jauh daripada mimpi. Siapa lagi bermimpi untuk sukses? Siapa bermimpi untuk berhasil, baik dalam bidang pendidikan, dalam keuangan, jodoh, ya, yang dari Tuhan, ya. Jangan cepat asumsi kepada keadaanmu hari ini, karena perjalanan hidup kita masih panjang. Nah, inilah yang dialami oleh Yusuf. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Singkat cerita, ketika Yusuf dijual di tanah Mesir, Yusuf dibeli oleh Potifar dan Yusuf disertai oleh Tuhan, ya. Yusuf di ayat yang ke-39, baca ayat 1 dan yang kedua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir,
Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi Yusuf dibeli oleh keturunan Ismail, ya. Lalu Yusuf dijual ke Potifar. Tetapi ayat yang kedua, tetapi Tuhan apa di sini dikatakan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya, saudara, teman-teman, adik-adik ya semua, bahwa kita harus mengerjakan bagian kita. Kalau kita lagi ngalamin kondisi seperti sekarang, jangan lepaskan tanggung jawabmu. Karena di sini dikatakan Yusuf berhasil dalam pekerjaannya. Ya, work from home, study at home, ya, and learning by online, ya, itu harus terus dikerjakan. Itu tanggung jawab kita. Kan tanggung jawab itu akan terus menuntun hidup kita. Karena keberhasilan itu tidak diraih dengan sekejap mata, tidak dapat dicapai hanya dengan hitungan 1-2 hari atau bahkan sebulan atau 1 tahun. Ya, Yusuf ketika dia menjadi penguasa di tanah Mesir umurnya adalah 30 tahun. Jadi proses Yusuf untuk menjadi penguasa di tanah Mesir adalah selama 13 tahun dan dia pernah mengalami ya mau dibunuh, pertama dibenci, mau dibunuh, akhirnya dijual, jadi budak. Tapi dia disertai oleh Tuhan. Dia akhirnya diangkat menjadi penguasa ya di rumah Potifar ya. Tapi akhirnya dia difitnah, dia dituduh memperkosa istri dari tuannya. Padahal Yusuf tidak melakukan perbuatan itu. Kembali dia dirugikan. Kembali sepertinya masa depan dia hilang. Sudah diangkat menjadi kuasa atas sebuah keluarga. Dia berkuasa atas benda. Pokoknya dia yang menguasai rumah Firaun, ya, yaitu rumah Potifar maksud saya, ya. Tapi difitnah. Akhirnya setelah difitnah, Yusuf masuk ke dalam penjara. Sudah diangkat, diturunkan lagi, saudara. Wah, prosesnya begitu luar biasa. Nah, Yusuf pun di dalam penjara, dia disertai oleh Tuhan. Ayat yang ke-21, ya, ayat yang ke-39, pasal 39 ayat 21. Tetapi Tuhan di sini dikatakan apa? Menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Wah, saudara, disertai. Pentingnya hidup kita disertai oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu saat ini lihatlah bahwa dengan mata iman kita bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Ya, singkat cerita lagi, ketika Yusuf ada di rumah penjara itu, selang beberapa tahun, maka Firaun bermimpi. Mimpi Firaun tidak ada yang bisa mengartikan, ya. Tetapi saat itu ada seorang juru minum, ya, juru roti dan juru minum. Juru roti digantung, ya, karena sesuai dengan mimpi yang dia mimpikan dan Yusuf mengartikannya. Juru minum ini akhirnya digantung. Tapi juru minum raja, dia tidak digantung, ya, karena dia memberitahukan kepada Raja Firaun bahwa Yusuf bisa mengartikan mimpi. Jadi dari penjara dia dibawa langsung ketemu dengan raja, saudara. Wow, ini luar biasa. Ini kenapa? Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan ketika setelah dia menjadi dibawa kepada raja dan raja menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf tentang mimpinya itu tepat, maka di ayat Kejadian 41 ayat yang ke-37 dikatakan, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ternyata harapan Yusuf tidak hilang. Masa depan Yusuf itu ada. Saya percaya yang firman Tuhan ini harus menjadi
perjalanan hidup kita. Saudara kita harus mengalami bahwa sukses itu di depan mata. Sukses itu sesuatu yang Tuhan janjikan buat kita. Tapi Tuhan mau terlebih dahulu kita menjalani proses kehidupan ini, ya, yang masih berumur belasan tahun, tetap semangat. Umur 20 tahun sampai 30 tahun tetap setia, yang sudah 30 tahun menjelang 40 tahun tetap menjadi teladan, karena ada Kristen anak-anak, ada Kristen orang muda, dan ada Kristen dewasa. Semua kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yusuf nggak main-main dengan hidupnya saat itu. Dia di penjara, dia nggak pahit sama Tuhan, sekalipun dia nggak punya apa-apa, biasa hidup enak, biasa pakai baju yang bagus, karena Yusuf dikasih jubah yang maha indah oleh papanya. Tapi Yusuf kehilangan itu semua. Tapi Yusuf tetap menatap masa depannya. Seperti lagu tadi. Apakah Imam? Sampai akhir hidupku, ya. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Disambung lagu tadi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Dan ini harus menjadi sebuah pengalaman hidup. Tidak hanya sebuah yang kita hafal, tidak hanya menjadi sebuah lagu yang sekedar kita nyanyikan, tapi ini menjadi komitmen kita, Tuhan, bahwa aku tetap mau ikut Tuhan sampai akhir hidupku. Aku mau menjadi orang yang berhasil dengan karakterku yang sekarakter dengan Kristus. Oleh sebab itu, dengan firman Tuhan renungan yang singkat pada saat ini, pastikan bahwa engkau melihat masa depanmu itu ada di dalam Kristus Yesus. Semangat, antusias, tetap mengerjakan tanggung jawab. Percayalah, Tuhan menyertai kita semua. Tuhan ada dalam setiap perjalanan hidup kita. Suka, duka, tertawa atau sedih, ada uang atau tidak ada uang, banyak tugas atau tidak ada tugas, tetap kerjakan yang menjadi tanggung jawab kita. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya rindu berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus yang baik, kami bersekutu dalam kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami percaya dimanapun anak-anak muda, generasi-generasi yang dahsyat seperti Yusuf, dia masih muda, tak kala ia berusia 17 tahun, Engkau sudah menyertai Yusuf dalam perjalanan hidupnya sampai di usianya yang ke-30. Yusuf menjadi penguasa di sebuah negeri asing, yang itu di tanah Mesir. Engkau memakai hidup Yusuf bagi keselamatan satu bangsa, bukan hanya satu bangsa tapi keselamatan keluarganya. Oleh sebab itu Tuhan, sekalipun kami masih muda, kami percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang berdampak. Hidup kami adalah hidup yang disertai oleh Tuhan. Bapa, aku berdoa, tergenapilah ayat ini, cerita dalam kebenaran ini, yaitu tentang hari depan yang tidak akan hilang, atau masa depan yang sungguh ada ini menjadi milik kami semua, mulai dari anak sampai anak-anak youth, dewasa muda semua. Tuhan, kami boleh mengalami hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak muda, kau angkat tanganmu dimanapun kau berada. Izinkan saya menyapa sekali lagi sebelum saya menutup, ya, doa penutup pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, hormati orang tuamu, kerjakan tanggung jawabmu, percayalah Tuhan menyertai hidupmu, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tiba waktunya, engkau akan menuai dari apa yang sudah engkau tabur. Terpujilah nama Tuhan, terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Bapa Surgawi, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah menyertai kita sampai selama-lamanya. Percayalah bahwa apa saja yang kau perbuat di dalam nama Tuhan Yesus, dibuatnya berhasil sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup bersama-sama dengan berkata, amin. Puji nama Tuhan, anak muda. Ini adalah ibadah khusus kita, ya, dan tetap istilahnya, ya, patuhi aturan-aturan yang ada, ya, yang ditetapkan oleh pemerintah. Jaga kesehatan, ya, makan teratur, ya, dan juga jangan lupa ikut doa rantai,
ya. Jangan lupa baca 3 fatsal satu hari, ya. Ikuti ibadah-ibadah yang ada. Minggu jam 9 pagi, Jumat ada doa malam. Kalau kalian terima berkat, ya, kalian kumpulkan berkat itu, kalian bisa persembahkan. Caranya gimana? Kalau mau tahu caranya, kalian bisa transfer ke rekening gereja. Untuk apa? Untuk dari kita, oleh kita dan bagi kita. Artinya dari Tuhan, oleh Tuhan, ya. Apapun pemberianmu pasti akan sangat bermanfaat. Apalagi kita lagi mau terus bagi-bagi berkat buat mereka yang kelaparan, mereka yang sangat-sangat membutuhkan hari-hari ini uluran tangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa sesuai dengan waktunya Tuhan, ya. Kalau bisa secepat mungkin. Tuhan Yesus memberkati, ya. Mau dilanjutkan, Kak Ina? Oke, bye bye, bye bye, bye bye. Berapa menit?